Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma ja'al lana mafatiha kulli khair. Waj'alna maghaliqa kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, Fadilah Ilmu dan Ulama. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir hadis 380. InsyaAllah kita selesaikan sampai hadis 382. Jazakallahu khairan. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Hishamin dari Hisham, sahibid Dastawai, temannya Ad-Dastawai. Qala, dia mengatakan, qara'tu, saya membaca, fi kitabin, dalam satu kitab, balaghani, yang sampai kepada saya, annahu, bahwasanya, min kalami Isa alaihi salam, termasuk dari perkataan Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan, ta'maluna lid-dunya, kalian bekerja keras untuk dunia, wa antum turzaquna fiha, padahal kalian diberi rizki oleh Allah di dalam dunia, bi ghairi amalin, tanpa amal. Wala ta'malun, kalian tidak bekerja keras, lil akhirah, untuk mencari akhirat. Wa antum, padahal kalian, la turzaquna fiha, tidak akan diberi rizki di akhirat, illa bil amal, kecuali dengan sebab beramal. Jadi Nabi Isa mencela orang-orang yang sungguh-sungguh cari dunia, tapi tidak sungguh-sungguh cari pahala akhirat. Ini terbalik. Kenapa? Karena di dunia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat tidak ada jaminan kita masuk surga. Masuk surga harus dengan amal. Tidak punya amal nggak akan masuk surga. Di dunia tanpa kerja pun sudah dijamin pasti makan. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Surat Hud ayat yang ke-6. Dan tidak ada binatang melata di bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi setiap Allah ciptakan manusia, sudah diciptakan bersamanya ketetapan rezekinya. Semut yang kecil saja, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bagaimana lagi dengan manusia yang sebesar ini? Pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka sungguh aneh orang yang berusaha payah untuk cari harta dunia, padahal tanpa payah pun dia sudah pasti dijamin dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk akhirat dia tidak bekerja keras, santai-santai, padahal di akhirat tidak ada yang diberikan kecuali kalau kita punya amal di dunia. Nabi Isa alaihissalam memang kalimat-kalimatnya sangat banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab. Sampai seorang pemuda, seorang syekh masih muda di Eropa, namanya Syekh Muhammad bin Syamsuddin, mengumpulkan dalam satu kitab nasihat-nasihat Nabi Isa alaihissalam. Saya pun juga sudah menulis satu kitab dengan judul Al-Arba'un Al-Masihiyah, 40 hadis tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saking banyaknya riwayat-riwayat tentang Nabi Isa. Salah satu riwayat tentang Nabi Isa yang populer adalah Nabi Isa, beliau tidak punya rumah. Beliau setiap hari keliling untuk dakwah. Jadi pekerjaan hariannya itu cuma cari pahala, nggak pernah cari harta dunia sama sekali. Di mana Nabi Isa tidur kalau tidak punya rumah? Tidurnya di mana dia berhenti malam itu. Dakwah misalnya malam itu sampai masjid
hidayah keloloan, akan tidur di situ. Lanjutkan lagi dakwah besok. Kalau ternyata malamnya sampai pasar, tidur di emperan pasar. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Konon begitu, wallahu alam bisawab. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, karena memang kita tidak mengetahui apakah sanadnya sahih ataukah tidak. Dan keunikan Nabi Isa, kalau datang pada satu kampung, itu yang ditanya bukan di mana orang-orang baik. Justru yang ditanya, di mana orang-orang jelek di kampung ini. Kalau Nabi Yahya sepupunya Nabi Isa. Kalau datang pada satu kampung, dia akan bertanya, di mana orang-orang baik? Maka gampangannya, kalau Nabi Yahya datang ke sini, maka beliau pasti cari di mana orang-orang mejitan, di mana ada pengajian, beliau akan datang. Tapi Nabi Isa malah tanya, di mana orang-orang yang mendem, di mana orang-orang yang main kartu, di mana orang-orang yang main judi. Nah, itu akan dicari oleh beliau. Maka Nabi Isa ditanya, kenapa engkau mencari orang-orang yang jelek-jelek? Maka Nabi Isa menjawab, ana bimangzilati tabib. Saya ini seperti dokter. Namanya dokter cari orang sakit, bukan cari orang sehat. Orang sehat biarkan sudah sehat. Orang sakit ini yang perlu dikasih obat, ditambani. Nah, ini ada orang sakit hatinya sehingga amalnya jelek. Ini yang perlu diobati. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini salah satu nasihat obat dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau menghasung kita untuk sungguh-sungguh cari akhirat, tidak usah sungguh-sungguh cari dunia, karena toh sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham, bukan berarti malas bekerja, bukan ya. Salah paham kalau begitu. Monggo. Apakah rezeki harus diikhtiari? Ikhtiar wajib. Ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Yang dicela oleh Nabi Isa adalah sungguh-sungguh cari dunia tapi meninggalkan akhirat. Itu yang dicela oleh Nabi Isa. Tapi kalau bekerja ikhtiar, mencari berdagang atau bertanam, maka itu semuanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, wailakum, celaka kalian, ulama asu, wahai ulama-ulama yang jahat, al-ajra, upah, ta'khudun, kalian ambil, wal amal, sementara amalan, tudayyi'un, kalian sia-siakan. Yushiku nyaris Rabbul amal, pemelihara amal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ayyatluba amalah, akan meminta amalnya, alias tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikhlas karena Allah. Wa tusyikun, dan kalian nyaris antakhruju minad dunya, keluar dari dunia al-aridah yang longgar ini, ila zulmatil qabr, menuju gelapnya kuburan, wa dhiqihi, dan sempitnya kuburan. Di sini Nabi Isa mencela para ulama-ulama jahat, ulama usuk. Ulama jahat disebut juga ulama dunia, ulama dunia. Siapa ulama dunia? Ulama yang cari dunia. Ceramah untuk cari duit, cari dunia. Nulis kitab untuk cari duit, cari dunia. Maka orang-orang seperti ini yang niatannya motor duiten, ini yang disebut sebagai ulama usul. Di mana ada duit, dia akan bicara sesuai dengan pesanan yang ngasih duit. Suruh katakan halal, halal. Suruh katakan haram, haram. Nah, itu ulama usul. Kalau ulama yang baik, tidak mencari duit, tapi mencari keselamatan di akhirat. Suruh ngomong halal padahal haram, nggak akan dia katakan halal. Karena kalau dia katakan halal padahal haram, akan nyemplung dalam neraka. Ini ulama yang baik kayak begini. Cari keselamatan akhirat, bukan cari harta dunia. Memberikan jawaban kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, tidak akan dikasih jawaban. Karena mereka khawatir akan nyemplung di dalam neraka kelak di akhirat. Kemudian beliau mengatakan lagi, Allah itu yanhakum, melarang kalian anil khataya, dari dosa-dosa. Kama sebagaimana amarakum, Allah menyuruh kalian bis salati wassiyam, dengan salat dan puasa. Artinya Allah itu ada larangan, ada perintah. Sehingga jangan hanya mengambil satu saja.
Saya mau menjalankan perintah Allah, tapi larangan Allah saya langgar semua. Enggak begitu. Larangannya dihindari, perintahnya dilakukan. Saya maunya menghindari larangan, kalau perintah saya nggak mau melakukan. Bukan begitu caranya. Semuanya dilakukan. Karena dua hal ini, yang satunya melakukan perintah, yang satunya meninggalkan larangan, ini adalah dua rukun di dalam takwa kepada Allah. Di takwa kepada Allah rukunnya dua. Satu, perintah dilakukan. Dua, larangan dijauhi. Itu takwa. Maka kalau cuma ngambil satu, itu seperti sayap burung cuma satu. Apakah bisa terbang? Nggak akan bisa terbang. Sayap harus dua, supaya bisa terbang. Nah, maka takwa juga begitu. Cuma diambil satu saja, melakukan perintah, enggak. Maka di sini Nabi Isa katakan, Allah itu juga melarang dari dosa-dosa sebagaimana memerintahkan sholat dan puasa. Artinya hanya jangan sholat tok, puasa tok, tapi dosa-dosa dilanggar. Sholat rajin, puasa Ramadan dilakukan, tapi riba masih mau. Sama saja, tidak takwa namanya. Sholat dilakukan, puasa dilakukan, tetapi zina. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Enggak boleh seperti itu. Kemudian berikutnya ini beliau menyebutkan bagaimana sifat-sifat para ulama yang sesungguhnya. Pertama, kaifa yakunu min ahli ilm? Bagaimana menjadi ulama? Man sakhita rizqah. Orang yang tidak suka terhadap rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtaqara manzilatah, dan merendahkan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad alima, padahal dia sudah tahu, anna dzalika, bahwa itu semua min ilmillah, berdasarkan ilmunya Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, kalau tidak qanaah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, itu bukan ulama. Orang yang berilmu, pasti dia rela diberi berapapun oleh Allah. Dikasih banyak bersyukur, dikasih sedikit sabar qanaah. Nah, itu orang yang punya ilmu seperti itu. Meskipun dalam otaknya banyak pengetahuan, tapi kalau dikasih oleh Allah tidak terima, cuma segini tok, nggak rela dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, itu bukan orang berilmu. Pengetahuannya banyak, tapi bukan orang berilmu. Orang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau mengamalkan ilmunya, harus rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama, orang berilmu harus qanaah dengan pemberian Allah. Sifat yang kedua, kaifa yakunu min ahli ilm? Bagaimana termasuk ulama? Manittahama, orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala fima qadalahu, terhadap sesuatu yang Allah putuskan untuk dia, falaysa yarda, maka dia tidak ridha syai'an asabah, dengan sesuatu yang menimpa terhadap dirinya. Dengan kata lain, orang yang berilmu pasti ridha dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Hatinya rela. Anaknya mati, hatinya rela. Istrinya mati, hatinya rela. Bahkan semua hartanya habis, anaknya semuanya mati, hatinya rela. Seperti Nabi Ayub, anaknya semua mati, hartanya semuanya ludes, tubuhnya semuanya berpenyakit dari kepala sampai kaki. Apakah pernah kita seperti itu? Anak kita kalau mati nggak semua kan? Harta kita kalau hilang nggak semua kan? Tubuh kita kalau sakit cuma sedikit aja kan? Nah gitu, kalau kita ngersulo, itu harus ingat sama Nabi Ayub. Hartanya habis semua, anaknya mati semua, badannya rusak semua. Tapi Nabi Ayub rela hatinya. 18 tahun nggak pernah angkat tangan doa kepada Allah, ya Allah sembuhkan saya, nggak pernah. Kenapa Nabi Ayub 18 tahun rela sakit seperti itu? Karena beliau malu sama Allah. Ya Allah, sudah berapa tahun saya sehat, ini baru 18 tahun. Kalau kita 18 jam aja sudah apa? Masya Allah, doa terus. Ya nggak apa-apa, kita doa kepada Allah. Memang kita diperintahkan untuk doa kepada Allah. Tapi kesabaran kita ini yang kurang.
Maka tanda orang berilmu ridho dengan apapun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah itu menurut saya bisa mendewasakan kita. Kalau nggak ada musibah, berarti nggak ada tantangan, nggak akan dewasa. Tapi ketika ada musibah, ada tantangan, berarti ada masalah yang dihadapi, jadi tambah dewasa. Nanti ada masalah lagi, tambah dewasa lagi. Ada masalah lagi, tambah dewasa lagi. Mencerdaskan seperti itu. Ciri ulama yang ketiga, kaifa yakunu min ahlil ilm. Bagaimana menjadi ulama? Man, orang yang dunianya atharu indah, lebih dia dahulukan min akhirati, daripada akhiratnya. Wa huwa fid dunya, dan dia itu terhadap dunia afdalu raghbatan, lebih dahsyat cintanya. Jadi ciri-ciri ulama tidak akan mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Suruh pilih dunia sama akhirat, pasti pilih akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib. Tapi warungnya laris. Wah, ini kalau sholat maghrib, kesempatan dapat duitnya nggak bisa ini. Akhirnya sholat maghribnya jam 7 pas adzan isya. Nah, itu mendahulukan dunia kayak begitu. Ini bukan orang yang berilmu. Orang berilmu paham, duit seberapapun itu semuanya rendah kalau dibandingkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pilih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Punya duit bisa korban, tapi nggak mau korban Idul Adha. Kenapa? Iman-iman. Ini berarti bukan orang yang berilmu. Orang berilmu tahu bahwa duit itu seberapapun banyaknya dibandingkan dengan pahala korban, itu duit itu nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, kaifa yakunu min ahlil ilm. Bagaimana termasuk ulama? Man, orang yang masiruhu ila akhiratihi, yang tempat kembalinya ke akhirat, wa huwa, sementara dia muqbilun ala dunya, menghadap terus kepada dunia, wa ma yadurruhu, dan sesuatu yang memadarati dia, ashha ilaih, lebih menarik kepada dirinya, au qala ahabbu ilaih, lebih dia cintai, mimma yanfa'u, daripada yang bermanfaat terhadap dirinya. Jadi sifatnya orang berilmu, dia tidak terus-menerus menuju dunia sehingga meninggalkan akhirat. Pikirannya, orang yang berilmu itu mikir gimana supaya dapat pahala sebanyak-banyaknya. Bukan berarti jangan bekerja, bukan. Silahkan bekerja, hasilkan uang sebanyak-banyaknya, tapi uang itu untuk cari pahala. Setelah dapat uang, untuk apa? Bangun masjid. Setelah dapat uang, untuk apa? Nyantuni anak yatim. Setelah dapat uang, untuk apa? Wakaf. Setelah dapat uang, untuk apa? Nah, untuk amal-amal pahala. Tapi kalau kumpulkan uang untuk kenikmatan dunia saja, mikir rumahnya supaya tambah megah, mobilnya supaya tambah banyak, maka seperti itu berarti mukbilun ala dunia, selalu menghadap ke dunia, tidak pernah memikirkan akhirat. Sifat yang kelima, kaifa yakunu min ahlil ilm. Bagaimana akan termasuk dari ulama? Man yatlubul kalam, orang yang mencari ucapan, maksudnya mencari ilmu. Liyukhbira bihi, supaya dia bisa ceramah dengannya. Wala yatlubuhu, dan dia tidak mencari ilmu liya'mala bihi, supaya dia beramal dengannya. Jadi orang berilmu kalau cari ilmu bukan supaya bisa ceramah, bukan, tapi cari ilmu untuk diamalkan. Dan semua ulama-ulama besar, satu pun tidak ada yang belajar supaya bisa jadi penceramah, nggak ada. Mereka semuanya belajar tujuannya satu, supaya paham, supaya mengamalkan. Tapi ternyata setelah jadi ulama, memang kemudian disuruh bicara. Akhirnya bicara. Maka kalau orang cari ilmu supaya bisa tampil di podium, ini nggak ada nilai. Orang cari ilmu supaya dia viral, terkenal, nggak ada nilai. Cari ilmu tujuan asalnya untuk diamalkan. Adapun setelah itu Allah menakdirkan dia jadi pembicara, dia jadi ustadz, nah itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan
Saya pengen belajar supaya saya jadi dai, supaya saya terkenal sebagai apa? Penceramah. Nggak ada nilainya kalau seperti itu. Maka jangan sekali-kali kita iri terhadap orang-orang yang pandai bicara, kemudian kita ingin seperti dia, sehingga cari ilmu semata-mata supaya bisa bicara depan orang banyak. Itu nggak ada nilainya. Belajar supaya dapat ilmu. Adapun setelah itu ada kewajiban untuk menyampaikan, nah kita menyampaikan dalam rangka menunaikan kewajiban, bukan dalam rangka supaya dipandang atau dilihat orang. Kalau mencari ilmu dengan tujuan supaya dipandang atau dilihat orang, pahalanya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat-nasihat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nasihat yang panjang ini kalau diringkas isinya satu, yaitu apa? Zuhudlah terhadap dunia. Apa maksudnya zuhud terhadap dunia? Meninggalkan pemikiran terhadap dunia karena sibuk pemikiran terhadap akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan pekerjaan dunia, bukan. Pekerjaan dunia tetap kita lakukan, tapi tujuannya tetap untuk akhirat. Cari duit, kenapa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita memberi nafkah kepada anak istri, ini adalah kewajiban mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis 381. Wa an Habib bin Ubaidin qala, kana yuqalu, ada dikatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu agama, wantafi'u bih, dan ambillah manfaat darinya. Wala ta'allamuhu, dan jangan mempelajari ilmu agama litatajammalu bihi, supaya kalian menjadi indah dengannya, supaya kalian menjadi terkenal dengannya. Fa innahu, karena sesungguhnya, yushiku, nyaris, intala bikum, jika lama terhadap kalian, umurun, usia, ayyatajammala, bahwasanya memperindah diri, dzul ilmi, orang yang punya ilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya tadi. Kama yatajammal, sebagaimana memperindah diri, dzul bizzah, orang yang punya pakaian, bi bizzatihi, dengan pakaiannya. Jadi maksudnya, kata Habib bin Ubaid, kalau cari ilmu, itu tujuannya satu, intafi'u, supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu tadi. Kapan ilmu bermanfaat? Kalau diamalkan. Maka dengan kata lain, mencari ilmu tujuannya diamalkan. Mencari ilmu tujuannya bukan untuk memperindah diri, yaitu bisa bicara dengan fasih, supaya bisa terkenal di atas podium, supaya diundang ke sana kemari. Itu berarti hanya untuk memperindah diri saja. Mencari gelar doktor, DR, supaya jadi indah namanya. Wah, ada DR-nya sekarang. Dr. Abu Zaidan. Nah, maka kalau ada gelar-gelar sehingga merasa wah, tujuan cari ilmu cuma begitu, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyindir para ustadz yang gelar doktor, tidak. Saya husnudzon, para ustadz yang cari doktor itu tujuannya baik. Tujuannya cari gelar doktor apa? Supaya kalau kasih nasihat, maka orang pada mendengarkan nasihatnya, sehingga nasihatnya bermanfaat. Karena kalau orang ada gelarnya itu, orang pada ngeri, Pak. Wah, siapa yang ceramah? Doktor Fulan. Nah, ngeri. Tapi kalau nggak ada gelarnya seperti saya, siapa kayak ceramah kayak Abu Zaidan? Gelarnya apa? Raneng. Nah, kurang menarik. Nah, sehingga niat mereka bukan untuk cari gelar sebenarnya, tapi niatnya untuk cari manfaat, memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mau cari gelar. Karena saya khawatir cari gelar, nanti niatnya jadi salah. Sehingga kalau saya ditanya, ada gelarnya? Saya bilang, enggak ada gelarnya. Gelarnya cuma satu, HA, hamba Allah. Selesai. Haji enggak perlu. Haji, gelar haji, itu bukan gelar yang disyariatkan dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan orang kalau sudah haji hendaklah ditambahkan gelar H. Enggak ada. Itu hanya adat manusia saja. Perintah dari Allah enggak ada, perintah dari Nabi tidak ada. Nabi Muhammad SAW setelah haji wada, namanya tidak berubah. Haji Rasulullah, enggak pernah. Namanya tetap Rasulullah Muhammad SAW.
Enggak jadi H Muhammad, enggak. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq memimpin haji tahun 9 Hijriah. Apakah pulang-pulang gelarnya menjadi H Abu Bakar? Enggak. Ya tetap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau gelar H itu menyebabkan diri kita jadi merasa wah, merasa besar, itu sebaiknya dihilangkan gelar itu supaya ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang gelar H, bukan ya. Tapi kalau khawatir menyebabkan tidak ikhlas, malah jadi takjub dengan diri, maka itu gelar sebaiknya ditinggalkan saja. Karena memang tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir 382. An Hakimin, dari Pak Hakim, nama orang ini. Qala, dia mengatakan, sa'ala, telah bertanya rajulun, seorang laki-laki, kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anis syarri, tentang keburukan. Faqala, maka Nabi bersabda, la tas'aluni, jangan bertanya kepada kalian. Jangan kalian bertanya kepada saya, anis syarri, tentang keburukan. Wasaluni, bertanyalah kalian kepada saya, anil khairi, tentang kebaikan. Yaquluha, Nabi mengucapkannya salasan, sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian bersabda, ala, ketahuilah, inna syarra syarri, sesungguhnya paling jeleknya kejelekan adalah syirarul ulama, ulama-ulama yang jahat. Wa inna khairal khair, dan sesungguhnya terbaiknya perkara yang baik adalah khiyarul ulama, ulama-ulama yang baik-baik. Hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena mursal. Mursal itu sanadnya putus. Sehingga karena derajatnya dhaif, kita harus lihat isinya. Isinya sesuai dengan dalil yang lain atau tidak. Kalau isinya tidak sesuai dengan dalil yang sahih, maka kita tolak. Kalau isinya sesuai dengan dalil yang sahih, maka kita terima. Nah, di sini disebutkan, jangan tanya tentang keburukan, tanya saja tentang kebaikan. Ini isinya tidak sesuai hadis yang sahih. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hudzaifah. Dia mengatakan, sahabat-sahabat Nabi yang lain selain saya biasanya bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Kalau saya bertanyanya tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Khawatir keburukan akan mengenai saya. Maka sahabat-sahabat Nabi rata-rata bertanya tentang pahala. Bagaimana amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa salat yang paling besar pahalanya? Apa bacaan Quran yang paling besar pahalanya? Sing sampai apik. Tapi kalau Hudzaifah bertanya tentang yang jelek-jelek. Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, apakah nanti akan menyusut, kemudian menjadi muncul lagi keburukan-keburukan jahiliyah-jahiliyah? Nah, yang ditanyakan yang buruk-buruk begitu. Apakah nanti di akhir zaman akan ada dajjal-dajjal yang menipu kaum muslimin, sehingga banyak yang tersesat mengikuti dia? Nah, yang ditanyakan yang begitu-begitu, yang mengerikan. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Tanya tentang riba, apa saja riba itu yang diharamkan, ada berapa macam, contoh-contohnya. Nah, itu berarti bertanya tentang keburukan. Supaya tidak apa? Tidak terjerumus dalam keburukan. Jadi ringkasnya, bertanya tentang kebaikan bagus, bertanya tentang keburukan, supaya kita mewaspadai keburukan itu supaya tidak mengenai kita, juga bagus. Bertanya tentang pahala, bagus. Bertanya tentang dosa juga bagus, supaya dosa itu tidak kita lakukan. Adapun di sini disebutkan, yang terjelek adalah ulama yang jahat, yang terbaik adalah ulama yang baik. Ini isinya benar. Karena kalau sudah menjadi tokoh, menjadi ulama, kalau dia jelek, itu nanti banyak pengikutnya ikut jelek semua. Maka dikatakan sebagai sesuatu yang paling jelek. Kenapa? Karena kalau dia jelek, yang lain-lain bawahannya ikut jelek semuanya. Punya pesantren berhektar-hektar, kemudian mengajarkan di pesantren ajaran yang tidak sesuai ajaran Islam, misalnya. Menganggap semua umat Islam yang tidak masuk kelompoknya, itu semuanya Muslim tapi
yang kafir murtad. Dianggap apa? Semuanya orang-orang kafir. Kalau mau masuk Islam yang sesungguhnya, yang masuk surga harus ikut kelompok kami. Nggak ikut kelompok kami berarti kafir. Kemudian mengambil harta orang-orang muslim yang tidak ikut kelompoknya karena dianggap kafir tadi. Boleh diambil dompetnya, boleh dirampok hartanya. Nah, seperti itu karena dia sudah tokoh, dipanggil syekh dan sebagainya, akhirnya banyak pengikutnya yang ikut-ikut sesat bersama dia. Coba kalau yang mimpin itu, yang mengajak keburukan itu orang yang tidak punya pangkat, nggak ada yang ikut. Tapi karena dia punya pangkat, dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai syekh dan sebagainya, punya pesantren besar, akhirnya dianggap orang yang berilmu pada ikut sesat. Maka apa? Itulah yang disebut sebagai syarrus syarri, paling buruknya keburukan karena menyeret kepada orang-orang yang lain ikut menjadi buruk. Ini seperti ungkapan orang Indonesia mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ikut-ikutan jelek muridnya gara-gara gurunya. Tapi kalau gurunya baik, maka insya Allah muridnya baik. Saya dulu geleng-geleng kepala, Pak. Ada seorang kiai diundang pengajian, ternyata di tengah-tengah pengajian disiapkan kopi, kopinya di sini, tapi ngambilnya pakai tangan kiri, Pak. Kemudian minum gini. Masya Allah, kiai ngombe tangan kiri. Saya langsung WA kepada direktur pesantren yang ngundang tadi. Pak, kenapa ngundang kiai tuyul? Ini tuyul kayak begini. Karena sabda Nabi, yang minum dengan tangan kiri adalah tuyul setan. Mau kiai ya kiai tuyul itu. Mau ustadz berarti ustadz tuyul itu. Minum pakai tangan kanan sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dipraktekkan Bismillah. Paduning lah nih, Pak. Nah, maka sisan dipraktekkan. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang dapat kita pelajari dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Darimi, Fadilah Ilmu dan Ulama. Dari awal kitab sampai akhir kitab, ini kalau kita simpulkan dalam 2 kalimat, maka ringkasnya adalah 1. Ilmu ini dipelajari dalam rangka untuk diamalkan. Yang kedua, ilmu itu kalau digunakan sesuai yang semestinya, maka akan banyak kasih manfaat untuk kita. Tapi kalau tidak digunakan sesuai yang semestinya, maka justru jadi bumerang terhadap kita sendiri. Sehingga bisa bahaya, bisa manfaat. Tinggal kita pilih mana. Ilmu untuk manfaat atau ilmu untuk bahaya. Bisa dengan sebab ilmu masuk neraka, sebagaimana bisa dengan sebab ilmu masuk surga. Maka mudah-mudahan semua kita mempelajari ilmu ini benar-benar karena Allah, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kitab ini ditutup dengan wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu, wa ilmuhu atam. Ilmunya lebih sempurna. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alat tamam, atas sempurnanya tulisan ini. Ini kalimat saja ya, karena ditutup dengan mim. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi alat tamam. Nah, sajak-sajak seperti ini diperbolehkan apabila tidak dipaksa-paksakan. Tapi kalau dipaksa-paksakan, maka itu sesuatu yang tercela. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intaha tertibuhu tsani fi dzilqa'dah wa intaha tadrisuhu, dan telah selesai pembacaan kitab ini fi Jami'il Hidayah, di Masjid Al-Hidayah Peloloan, fil Muharram, pada bulan Muharram tahun 1445 Hijriah atau Agustus tahun 2023 Miladiyah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.